Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indonesia. Kali ini kita akan share bagaimana cara untuk mencari housing, rumah Mhm. akomodasi di Belanda, dan juga mungkin tips-tips bagaimana untuk bisa mendapatkannya. Jadi sudah menjadi rahasia umum bahwa di Belanda untuk mencari akomodasi tempat tinggal itu sangat sulit. Jadi tidak hanya sebagai pendatang seperti Mhm. kami warga Indonesia ataupun warga negara lainnya, bagi lokal pun untuk mencari rumah di Belanda itu juga sangat Iya, sulit. Jadi kita itu sebenarnya ya berkompetisi dengan orang lokal maupun dengan pendatang, sesama sesama pendatang. pendatang juga. Tapi untungnya orang Indonesia itu dimanapun berada, saya kira semuanya adalah sama. Jadi kita itu Mhm. punya solidaritas yang kuat, Tinggi, solidaritas yang tinggi, dan kita selalu punya community dan selalu akan saling tolong membantu. menolong, bantu Mhm. membantu. Dan itu salah satu kelebihan yang saya kira itu yang hanya dimiliki oleh orang Indonesia. Indonesia. Kalau saya melihat orang-orang dari negara lain tuh, saya kira mereka tidak sesolid dan Mhm. sekompak orang Iya, benar Indonesia. sekali. Jadi orang Indonesia walaupun dari berbagai daerah, ketika di suatu tempat negara asing, nah mereka seolah-olah sama Saudara. saudara menjadi Indonesia seperti itu. Mhm. Nah, salah satu website yang mungkin sangat terkenal untuk mencari rumah, atau lebih tepatnya adalah single room ataupun Mhm. studio, biasanya adalah Kamernet, dan biasanya di kamar itu adalah berbayar. Ya. Nah, itu biasanya adalah website yang paling terkenal, tapi ada beberapa website lain yang mungkin bisa dijadikan alternatif, mungkin seperti Ada Funda, Bunda, kemudian 123 123 Wonen. Wonen, ada Direct Wonen juga, Aha. atau mungkin ada Pararius. Jadi ada beberapa website yang memang eh, dia itu adalah seperti akomodasi agregator. Dia Aha. itu menampilkan seluruh eh, akomodasi-akomodasi dari berbagai agen atau website yang memang hanya dimiliki oleh agen tertentu. Mhm. Contoh misal seperti MVGM, MVGM. seperti Max, atau sebagai yang lain adalah ada yang di Groningen itu ada Gruno Vastgoed. Itu adalah salah beberapa nama agen agen properti yang menyediakan rumah. Tetapi kayak Mhm. seperti 123 Wonen, Pararius, Kamernet, Funda itu adalah akomodasi agregator. Jadi semua agen mereka juga bisa meletakkan ataupun bisa untuk mengiklankan properti mereka di sana. Jadi Ya. ada dua grup itu, teman-teman bisa untuk memilih mana. Tapi memang seperti yang kita sampaikan di awal, Yep. mencari housing di Belanda itu sangat-sangat Susah. sulit, apalagi untuk student, Iya, entah benar. itu bachelor, master ataupun PhD, sebenarnya adalah sama. Karena memang yang lokal pun, sebagai orang lokal di sini yang kerja juga Sulit. sama-sama sulitnya. Sama ini sih teman-teman, karena di Belanda itu anak itu sangat dijunjung tinggi. Jadi ketika kita udah punya anak, kita minimal harus punya 2 kamar Iya, jadi anak itu biasanya di kamar sendiri. diwajibkan untuk memiliki kamar sendiri. Jadi biasanya kalau studio studio eh, studio itu biasanya Satu hanya keluarga. dipakai untuk satu orang atau maksimal couple, Iya, pasangan suami istri aja yang tanpa anak, seperti pasangan itu. suami istri partner gitu. Jadi kalau biasanya agen itu akan nanya nanti ya tinggal ada berapa orang gitu. Jadi kalau misal ada 2 orang, nah biasanya cenderung akan lebih mudah dan pilihannya cenderung banyak kalau Mm-mm. single 1 orang atau 2 orang, suami istri partner gitu. Tapi kalau memang ada anak satu atau lebih, nah biasanya lebih menantang untuk mencarinya Iya, karena minimal jumlah kamarnya. jumlah kamarnya 2, karena anak eh, sudah dilatih untuk punya privasi, jadi Iya. harus memiliki kamar sendiri. Dan pastinya kalau kamarnya jumlahnya semakin banyak, harganya juga akan lebih tinggi. Apalagi kalau letaknya itu di daerah dekat dengan kampus. Ya, dekat dengan Wah, kampus, dekat dengan kota sentrum, aha. atau dekat dengan fasilitas umum, biasanya Iya, itu betul. cenderung lebih mahal. Tapi ya memang kadang kita ada pertimbangannya, apakah kita nyari yang dekat dengan tempat kerja, tempat Heeh. kuliah, atau mungkin kita memikirkan yang penting masuk budget seperti itu. Jadi Iya. itu pertimbangan mana yang paling mudah.
Dan kalau pengalaman kami pribadi kemarin, kami menggunakannya itu Kita menggunakan agen, jadi kita melihat di website agen. Jadi kita sudah mencoba berbagai website yang telah kita sampaikan Iya. tadi. kita Ada juga berjuang Kamernet, berkali-kali. ada Funda, 123 Wonen, Pararius dan sebagainya kita sudah coba, dan juga MVGM. Jadi dan memang tidak mudah. Kita Iya, juga ditolak berkali-kali. berkali-kali. Dan pengalaman teman-teman yang lain juga ada yang puluhan atau bahkan Iya. ratusan kali. Jadi intinya sampai kita itu benar-benar sudah di titik menyerah dan ikhlas gitu. Nah itu insya Allah akan dapat. Jadi yang penting Iya. ada usaha dan juga doa, karena jujur untuk bisa kita mendapatkan tempat tinggal di sini itu kita harus menunggu waktu yang lama. Kita Iya, harus benar. apply di berbagai tempat, berbagai agen. Di awal-awal kita selalu ditolak, bahkan tidak sampai di tahap untuk viewing. Jadi Udah kita ditolak dulu baru dokumennya. apply aja udah ditolak gitu ya. Jadi sungguh-sungguh yang menyakitkan, tapi itu ya realita ya. Jadi Iya, ketika ditolak ya udah kita harus searching ada lagi lagi. mana yang kira-kira masuk kriteria, mungkin dari Mm. jaraknya, dari jumlah kamar, Mm-mm. dari budgetnya juga, itu yang paling penting. Jadi kita lihat sesuai masuk budget, nah kita Mm-mm. apply. Jadi apply itu macam-macam, ada yang cuma tinggal request viewing, ada yang kita harus nulis email, atau Iya. ada yang kita harus membuat motivation letter dan Iya. sebagainya. Seperti pekerjaan saja ya. Ya, jadi Membuat seperti motivation letter. melamar pekerjaan, melamar beasiswa dan sebagainya. Jadi unik. Nah, contoh salah satunya ada rumah ini. Jadi rumah ini tuh setelah viewing, nah viewing itu juga biasanya ada dua. Iya. Ada yang single viewing, jadi kita hanya diundang sebagai kita diundang oleh agen untuk melihat. Jadi hanya kita aja dan agen. Dan pasti dapat gitu. Dan itu biasanya cenderung akan dapat, cenderung ya. Tapi ada juga yang group viewing. Nah, group viewing ini yang bikin berdebar-debar. Random. Iya, karena biasanya ketika ada satu rumah ini ada group viewing, berarti ya ada Nggak tahu siapa yang banyak dapat. orang. Jadi kita dikasih jadwal mungkin jam 3:30 gitu ya. Jadi ketika kita datang 3:30 itu, sebelum kita datang itu sudah ada orang yang viewing juga, dan itu gayanya sendiri. Ada beberapa grup. Nah, ketika kita datang jam 3:30 pun juga ada beberapa orang selain kita untuk yang datang. Jadi nah disitulah apa namanya, deg-degannya kita melihat kira-kira kita layak nggak untuk dapat rumah itu. Jadi proses viewing itulah yang akan menentukan apakah kita akan dapat atau tidak. Tapi setelah itu ya tetap kita biasanya diminta untuk menyampaikan apa kita tertarik dengan rumah itu atau enggak. Kalau tertarik, kita harus ngomong, salah satunya dengan membuat motivation letter, kita kirimkan. Kalaupun enggak ya kita ngomong kita enggak tertarik, seperti itu. Dan juga pastikan kita juga perlu mengetahui bahwa ketika kita menyewa rumah pasti ada deposit. Biasanya ada deposit. Kalau dulu-dulu teman-teman bilang itu enggak ada deposit ya, tapi cenderung yang beberapa tahun terakhir ini ada deposit minimal 1 bulan income atau 1 bulan sewa rumah. Satu bulan sewa rumah, atau mungkin 2 bulan, atau mungkin yang lain. Dan juga rumah itu ada macam-macam ya, ada yang energy label. Iya, ada yang kalau bisa sih kita mencari energy labelnya yang A atau B, itu cenderung itu lebih hemat. Lebih hemat energi, tapi memang biasanya harga rumahnya cenderung lebih mahal. Dan juga rumah itu kadang ada yang fully furnished, atau yang mungkin partly furnished, atau mungkin bahkan kosongan. Jadi biasanya kalau yang furnished pasti akan lebih mahal. Tapi kita nggak mikir nih. Kita nggak butuh furniture. Iya, kita nggak harus mikirin, harus ngisi-ngisi rumah. Jadi udah terima datang, bawa koper, udah tinggal pakai. Tapi kalau kosongan ya kita harus ngisi bed, tempat tidur, sofa, dan lain sebagainya. Jadi semua kebutuhan kita, alat dapur dan sebagainya itu kita harus mengusahakan sendiri. Tapi untungnya di sini ada tempat jual beli barang bekas yang dan itu murah dan kualitasnya sangat-sangat bagus. Ada Mama Mini, ada Hood, itu Kringloop. Nah itu banyak pilihan, jadi harganya sangat-sangat terjangkau. Dibandingkan dengan kita harus beli yang baru dari IKEA atau dari yang lain, pasti bagus, tapi memang sayangnya kan kita nggak bisa memiliki. Iya, benar. Kita di sini tinggal hanya sementara, hanya beberapa tahun. Jadi kalau menurut kami sih
sayang kalau kita harus beli Iya, mending yang baru. bekas tapi masih Mm-mm, bermanfaat seperti bener, itu. iya. Karena pasti nanti nggak bisa kita bawa pulang kan ya. Masa kita beli bed, kita beli Nggak sofa, mungkin. kita bawa pulang kan mungkin ya. Jadi mahal ongkosnya nanti. Jadi Iya benar. yang penting ya perlengkapan standar lah itu Untuk survive sih untuk sebenarnya survive di kalau negara di negara asing asing. kita ada gitu. Atau mungkin dari teman-teman yang dulu teman-teman yang senior mungkin yang sudah mau Yang paid for selesai, good, nah paid for balik good, Indonesia. nah seperti itu biasanya mereka ngejualin tuh barang-barang mereka Iya, dengan harga yang cenderung lebih lebih murah murah. juga, jadi bisa take over seperti itu. Lagi Udah sih itu aja. itu aja kayaknya. Semoga bisa membantu ya Iya, sedikit teman-teman. sharing kami mengenai beberapa website yang bisa dipakai untuk mencari akomodasi di Belanda Belanda. dan juga tips-tipsnya. Kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan-tambahan informasi, silakan untuk di Komen di bawah. komen di bawah. Nanti Oke. insya Allah akan dibalas. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Dadah. like, komen, dan subscribe. Dadah.